Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Ramadhani, kelas 3C D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian problem 842, Gen Koplis halaman 554. Ini model soal single effect evaporator. Diketahui, kondisi yang digunakan pada problem 842 itu sama dengan problem 841. Dan yang ditanyakan adalah V2, L2, dan XL2 jika fitnya diubah menjadi 6.804 kg per hour. Di sini sudah ada kondisi yang sama pada problem 841 ya. Dengan fit yang masuk sebesar 4.535 kg per hour, XF-nya 0,02, dan TF-nya 311 Kelvin. Steam yang masuk dengan suhu 383,2 Kelvin. P-nya di sini sebesar 101,32 kilopascal. Di sini juga ada V1, YV, dan T1-nya di sini sebesar 373,2 Kelvin. L1, di sini ada L1 dan XL1-nya sebesar 0,03. T1-nya sama 373,2 Kelvin. Di sini juga ada luas areanya sebesar 69,7 meter kuadrat dan CPF-nya sebesar 4,10 kJ per kilogram Kelvin. Pertama-tama kita menghitung neraca massa totalnya dengan rumus F1 sama dengan L1 ditambah V1. Didapatkan V1 sama dengan 4.535 dikurangi L1. Lalu kita menghitung neraca massa komponennya. F1 dikali XF1 sama dengan L1 kali XL1. Dari sini kita mendapatkan nilai L1 sebesar 3.023 kg per hour. Dan nilai L1 kita masukkan ke persamaan 1 tadi. Didapatkan V1 sebesar 1.512 kg per hour. Lalu kita mencari nilai latent heat-nya di appendix A29. Kita mencari latent heat-nya pada suhu 383,2. Ini latent heat di suhu steam sebesar 2230,2 kJ per kilogram. Dan kita mencari latent heat di suhu T1 dan didapatkan 2257,06 kJ per kilogram. Dari sini kita mencari nilai S dari equation 847. F1 dikali HF ditambah S kali lambda sama dengan L1 kali HL plus V1 kali lambda V. Di sini nilai HF rumusnya itu CPF dikali TF dikurangi T1. Lalu di sini ya ditambah S, lambdanya ini lambda di suhu steam, latent heat di suhu steam. Lalu L1 kali HL 0 karena nilai HL-nya 0. Terus tambah V1 dikali lambda V. Lambda V-nya pada suhu T1 tadi ya. Dan didapatkan nilai S sebesar 2049 kg steam per hour. Setelah itu kita bisa mencari nilai V2 dan L2 dengan rumus 847 itu. Di sini F2 dikali HF ditambah S kali lambda sama dengan L2 kali HL ditambah V2 kali lambda V. Di sini F2-nya 6.804 dikali HF ditambah S-nya tadi dikali lambda pada suhu steam sama dengan 0 ditambah V2 dikali latent heat pada suhu T1 tadi.
Dan didapatkan nilai V2 sebesar 1255,8 kg per hour. Dari nilai V2 kita bisa mencari nilai L2 dengan rumus neraca massa total, yaitu L2 sama dengan F dikurangi V2. Didapatkan nilai L2 sebesar 5.548,2 kg per hour. Dari sini kita mencari nilai XL2 dengan rumus neraca massa komponen. F2 dikali XF sama dengan L2 dikali XL2. Dan didapatkan nilai XL2 sebesar 0,0245 atau 2,45%. Nah, untuk problem selanjutnya yaitu problem 856 Kinkoplis halaman 557. Dan model soal ini adalah model multiple effect evaporator jenis backward. Di sini diketahui feed yang masuk sebesar 4.536 kg per hour, XF-nya 0,1, XL2-nya 0,5, TF-nya 37,8 derajat Celcius, TS1-nya 115,6 derajat Celcius, P2-nya sebesar 13,65 kilopascal, U1-nya 2270 watt per meter kubik Kelvin, U2-nya sebesar 1705 watt meter kubik Kelvin. BPR-nya di sini rumusnya 1,78x plus 6,22x kuadrat. Di sini BPR satuannya derajat Celcius. CP-nya rumusnya 4,19 dikurangi 2,35x kilojoule per kilogram. Nah, yang ditanyakan yaitu steam consumption A1 dan A2-nya. Di sini gambar skema sistemnya itu adalah di sini ada evaporator 1 dan evaporator 2. Di sini feed masuk pertama kali melalui evaporator 2. Lalu menghasilkan V2 dan L1. Nah, L1 ini masuk ke evaporator 1 untuk diproses lagi dan menghasilkan L2 dan V1. Nah, V1 ini akan digunakan untuk memanaskan feed yang berada di evaporator 2 dengan keluaran TS2. Di sini di evaporator 1 kita menggunakan steam dengan suhu T1. Ini. Itu lalu langkah pertama bukan langkah pertama. Pertama-tama kita menghitung T2-nya. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita interpolasi T pada P2. P2 13,65 kilopascal. Nah, T-nya sebesar 51,91. Nah, dari nilai T ini kita bisa menghitung nilai T2. Didapatkan nilai T2 sama dengan T plus BPR. Nah, BPR di sini kan rumusnya 1,78x plus 6,22x kuadrat. Nah, x-nya ini kita menggunakan XL2 sebesar 0,5. Dan didapatkan nilai T2 sebesar 54,35 derajat Celcius. Nah, langkah pertama yaitu kita menghitung neraca massa total. Neraca massa total F sama dengan L2 plus V1 plus V2. Setelah itu kita menghitung neraca massa komponen. F dikali XF sama dengan L2 dikali XL2. Didapatkan nilai L2 sebesar 907,2 kg per hour. Nah, selanjutnya kita mengonsumsi nih. V1 sama dengan V2. Nah, dari itu kan dari rumus neraca massa total yaitu F sama dengan L2 plus V1 plus V2. Ini didapatkan nilai V1 plus V2-nya sebesar 3.628,8 kg per hour. Nah,
Karena asumsinya V1 sama dengan V2, jadi nilai V1 sama dengan V2 sama dengan 1814,4 kg per hour. Nah, dari nilai ini kita bisa menghitung nilai L1 dari rumus efek 1. Jadi rumusnya L1 sama dengan V1 plus L2. Kan ada V1 sebesar ini plus L2 sebesar 907,2, didapatkan nilai L1 sebesar 2721,6 kg per hour. Nah, selanjutnya kita menghitung raca massa solid di efek 1 dengan rumus F dikali XF sama dengan L1 dikali XL1. Nah, dari rumus ini kita bisa mendapatkan nilai XL1 sebesar 0,17. Selanjutnya langkah 2, kita menghitung BPR masing-masing efek. Efek 1 yaitu BPR 1 dan efek 2 sama dengan BPR 2 kan. Nah, dari rumus BPR ini kita menggunakan yang BPR 1 kita menggunakan X-nya itu XL2. Mengapa? Karena ini adalah jenis backward. Jadi nilai XL-nya itu berkebalikan. Jadi yang BPR 1 itu menggunakan XL2, sedangkan yang BPR 2 menggunakan XL1 gitu. Jadi dapatkan BPR 1 dengan nilai 2,45 derajat Celcius, yang BPR 2 0,47. Nah, setelah itu kita menghitung sigma delta T available dengan rumus TS1 dikurangi T21 yang ini dikurangi BPR 1 plus BPR 2. Didapatkan sigma delta T sebesar 58,33 derajat Celcius. Setelah itu kita menghitung delta T1 dan delta T2. Delta T1 dan delta T2 itu sama rumusnya. Sigma delta T dikali rumus ini ya. Rumus ini cuma bedanya yang pembilangnya kita ganti, yang delta T1 diganti 1 per U1 dan delta T2 kita ganti jadi 1 per U2 dan pembilangnya sama 1 per U1 plus 1 per U2. Didapatkan delta T1 sebesar 25,021 derajat Celcius dan delta T2 sebesar 33,312 derajat Celcius. Begitu. Selanjutnya kita menghitung nilai T1, T2, TS2, dan TS3. T1 rumusnya T1 dikurangi delta T1 didapatkan hasil 90,579 derajat Celcius. T2 dengan rumus T1 dikurangi BPR1 dikurangi delta T2 didapatkan nilai 54,823 derajat Celcius. Untuk TS2, rumusnya T1 dikurangi BPR1 didapatkan hasil 88,134 derajat Celcius. Dan untuk TS3 dengan rumus T dikurangi BPR2. Nah, TS3 ini, kenapa ada TS3? Padahal efeknya cuma ada 2. Nah, TS3 ini adalah T pada kondensor. Dengan rumus T dikurangi BPR2. Nah, T ini adalah T yang ini. 51,91. Dapatkan hasil 51,439 derajat Celcius. Selanjutnya langkah 3 kita menghitung CP. Dengan rumus ini ya. CP 4,19 dikurangi 2,35 X. Nah,
Karena ini backward, jadi X yang digunakan pada CP1 adalah XL2 dan X yang digunakan pada CP2 adalah XL1. Didapatkan CP1 sebesar 3,015 kJ per kilogram, CP2 sebesar 3,798 kJ per kilogram. Setelah itu kita menghitung entalpi dan panas laten. Di efek 1, H1 dengan rumus HS2 plus 1,884 dikali BPR1. Nah, HS2 ini adalah saturated vapor, interpolasinya saturated vapor pada suhu TS2. Didapatkan hasil 2661,647 kJ per kilogram. Untuk panas laten S1-nya, rumusnya yaitu HS1 dikurangi HS1. Nah, di sini H yang besar ini adalah saturated vapor di TS1 dan H kecil yang ini adalah liquidnya. Jadi entalpi liquid pada TS1. Didapatkan hasil 2214,85 kJ per kilogram. Lalu kita menghitung H2 di efek 2. H2 dengan rumus HS3 plus 1,88 dikali BPR2. Jadi HS3 ini adalah saturated vapor pada TS3 gitu. Dan lalu kita menghitung lambda latent heat S2 dengan rumus H1 saturated vapor pada T1 dikurangi entalpi liquid pada S2. Mengapa memakai H1? Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini kan backward. Jadi yang masuk sini adalah H1. H1. Jadi kita memakai H1 ini kan. V1 masuk ke evaporator 2 untuk memanaskan feed yang masuk kan. Jadi kan panasnya ini kita menggunakan V1. Otomatis kita hanya bukan make yang HS2 karena HS2 nggak ada, HS2 itu yang keluaran kan. Jadi kita memakai H1 gitu. Didapatkan 2292,57 kJ per kilogram. Setelah itu kita beralih untuk menghitung neraca energi. Pertama-tama kita menghitung neraca energi 2 dengan rumus F dikali HF plus V1 dikali lambda S2 sama dengan V1 dikali H1 plus L1 dikali HL1. Nah, di sini HF ini rumusnya itu kan CPF dikali TF ya. Dan sebenarnya kan CPF dikali TF dikurangi T0 kan. Karena T0 jadi langsung dikalikan dengan TF. Di sini CPF-nya rumusnya kan sudah ada ini. CPF menggunakan XF-nya 0,1. Jadi tinggal dikaliin aja CPF dikali TF sekian. Terus untuk V1, nah rumus V1 ini adalah
L1 dikurangi 907,2. 907,2 itu kan L2 ya. Jadi V1 itu rumusnya L1 dikurangi L2. Lalu dikalikan dengan lambda S2 ini ya. Lambda S2 sama dengan V1. Nah, V1 di sini kita pakai rumus yang raca massa total tadi. Jadi 4.536 dikurangi L1. Jadi kenapa lalu kita dikali dengan H1. H1 ini ya. Lalu ditambah L1 dikali HL1. L1 itu CPL1 dikali T pada L1. T pada ini. T ini. T1 ini. Lalu setelah dihitung didapatkan nilai L1 sebesar 2878,568 kg per hour. Nah, selanjutnya kita menghitung neraca energi 1 dengan rumus L1 dikali HL1 ditambah S dikali latent heat S1 sama dengan L2 dikali HL2 ditambah V2 dikali H2. Di sini L1 ini dikali HL1. HL1-nya ini. Dan ditambah S dikali lambda S1 di sini ya, 2214,85. Lalu sama dengan L2 dikali HL2. Jadi L2 tadi ini 907,2 dikali HL2 ini HL2 208,2346. Dapatkan sekian 188.910,4 ditambah V2 kali H2. Nah, V2 ini kan L1 dikurangi L2. Jadi L1 dikurangi L2. Jadi L1 ini dikurangi L2 ini. Dikurangi L2 907,2. Itu dikali H2. H2 ini ya. 2595,517 kJ per kilogram. Nah, setelah itu kita hitung dan didapatkan nilai S sebesar 2040,546 kg steam per hour. Setelah itu kita menghitung nilai Q. Q1 sama dengan S dikali lambda S1. Didapatkan hasil 4.519.501. Nah, ini kita jadiin watt. Jadi dikali 1000 dan dibagi 3600. Dan untuk Q2 sama dengan V1 dikali lambda S2. Lambda S2 ini. Kan V1 tadi L1 dikurangi L2. Itu dikali lambda S2. Didapatkan hasil 4.519.499. Dan dijadikan watt dengan dikalikan 1000 dan dibagi 3600. Didapatkan 1.255.416 watt. Nah, setelah itu kita menghitung nilai A. Nilai A ini rumusnya Q1 per U1 kali delta T1. Didapatkan
hasil 22,1037 meter kuadrat. Dan untuk A2 yaitu Q2 per U2 dikali delta T2 didapatkan 22,1037 meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita menghitung steam consumption-nya dengan rumus V1 plus V2 dibagi S. Nah, V1-nya ini sebesar 1657,432 dan V2-nya sebesar 1971,368. Itu tadi kan V1 besar ini ya. 4536 dikurangi L1. Terus V2-nya itu L1 dikurangi L2. Jadi itu, dan dari itu didapatkan steam consumption-nya sebesar 1,7783. Jadi begitu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.